103 kalau di buku di lembar buletin hanya ayat 1 sampai 2. Saya bersuka cita untuk membawakan ayat 1 sampai 5. Musik dimainkan. Setelah musik berhenti, saya akan membacakan panggilan berbakti. Jemaat nanti boleh berdiri dan saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, tapi saya bersuka cita untuk membacakan ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari aku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan kita, kemenangan terjadi di sini. Kita sampaikan sungguh-sungguh kepada Tuhan pujian ini. Raja
Tuhan Yesus, inilah kami dengan segala keterbatasan kami, inilah kami yang Engkau kasihi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu seperti Nuh ya Tuhan, yang mendarat selamat di bumi bersama dengan kapal dan keluarganya. Kemudian dia mendirikan mezbah bagi Engkau. Demikian kami Tuhan, karena kami boleh mendarat selamat setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap detik Tuhan. Kami boleh selamat dalam pemeliharaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam penghiburan-Mu. Inilah kami Tuhan, kami mendirikan mezbah bagi Engkau. Kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Karena Engkau lah ya Tuhan, yang layak, yang patut disembah, dimuliakan, dipuji, dan diagungkan. Engkau pemilik langit dan bumi. Inilah kami Tuhan, ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tangkis segala kuasa kegelapan yang akan mempengaruhi ibadah ini. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di sini dalam sukacita, dalam kasih karunia-Mu yang besar yang boleh kami alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan lagu pujian Percaya Patuh. Bait pertama akan dinyanyikan kita bersama-sama. Bait kedua dinyanyikan oleh kaum bapak. Bait ketiga dinyanyikan oleh kaum ibu. Bait keempat kaum pemuda. Resnya kita sama-sama.
Oh, Pendeta Sugi, ya. Persembahan Pendeta Sugi, ya. Lalu pembawa persembahan. Mungkin supaya waktunya cepat bisa 2 kantong ya. Nah, maksudnya karena ada di luar. Nah, ya. Mohon maaf, saya akan bacakan panggilan memberi. Mazmur 105 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, perkenankan kami datang pada Tuhan pagi hari ini bersama dengan umat-Mu yang Engkau kasihi. Kami bersyukur Tuhan, curahan berkat yang telah Tuhan nyatakan, berikan dalam setiap kami. Pribadi kami tidak sanggup kami hitung. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan usia yang baik, matahari yang baik, udara yang baik. Oleh sebab itu kami senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Di hari yang telah Tuhan tentukan bagi kami untuk beribadah, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati setiap kami dengan setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Biar kiranya berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dapat kami pertanggungjawabkan dengan baik. Nah, saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan dan mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang penuh dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Kiranya Tuhan terus berkenan mencurahkan berkat jasmani dalam kehidupan kami, terlebih lagi berkat-berkat rohani, agar kami semakin bertumbuh ke arah Kristus dan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Terima kasih Pendeta Sugi. Kita akan menyanyikan lagu pujian untuk persembahan, ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam
kuberikan hatiku. Firman Tuhan judulnya memenuhi panggilan Tuhan. Kuberikan hatiku. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, mengucap syukur karena Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Kalau sekarang ini kami ada seperti sekarang ini ada, ini merupakan satu berkat buat kami. Dan kami juga datang kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah kami di hari ini. Tuhan memberkati juga firman Tuhan yang akan Kau sampaikan melalui gereja hamba-Mu, supaya firman yang Tuhan sampaikan hari ini menjadi berkat buat kami semua. Urapilah hamba-Mu Tuhan ketika menyampaikan, supaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kami, menguatkan kami, membangun kami, mengubah setiap kehidupan kami, mengubah pola pikir kami.
karena kami percaya ketaatan kami akan firman-Mu merupakan hal yang baik dalam hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus Allah kami, Tuhan kami serahkan kepada firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Amin. Semuanya sehat ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, ya kita syukuri saja lah ya. Sebenarnya saya juga yang gak kerasan kalau pakai kayak gini ya. Tapi yang namanya kondisi begini ya kita maklumi saja. Segalanya dimaklumi saja. Namun firman Tuhan pasti menjadi hal yang indah. Baik yang di luar ya. Halo, apa kabar? Dengar suara saya? Oh ya, puji Tuhan kalau dengar. Ya. Berarti sudah sarapan? Oh belum. Belum sarapan itu udah dengar ya. Apalagi kita sarapan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti hari ini merupakan satu hal yang luar biasa. Karena hari ini acara khusus buat gereja kita di Gereja Baptis Bening Cabang Ciseeng. Karena bersangkutan bagaimana Pak Pendeta Kasta memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan di Gereja Baptis Bogor, Pak Bagor. Nah saudara, ketika kita belajar kitab Keluaran, ini kita belajar tentang panggilan Musa, saudara. Pada waktu Musa umur 0 sampai 40 tahun, Musa itu berada di istana Fir'aun. Lalu setelah itu dia sudah mempunyai misi untuk membebaskan bangsa Israel. Namun dia belum terlalu yakin, sehingga dia membunuh orang Mesir dan setelah itu melarikan diri ke Midian. Di Midian dia nikah dengan anaknya Yitro, dan di sana dia menjadi pengembala domba atau kambing. 40 tahun dia di sana. Dan setelah umur 80 tahun mendapat panggilan untuk kembali ke Mesir. Wah, Mesir merupakan satu hal yang tidak baik buat dia karena dia punya pengalaman yang jelek. Oleh karena itu kalau saudara melihat kitab Keluaran tentang panggilan Musa ini banyak alasan. Yang saya nggak bisa ngomong kek, yang saya ini kek, yang saya itu kek, pokoknya banyak alasan. Tapi intinya sebenarnya Musa itu memiliki kenangan yang tidak baik di Mesir. Dia punya kenangan yang jelek dan Mesir adalah kota yang menakutkan buat dia. Nah Tuhan mau Musa dipanggil ke sana. Tentunya Musa banyak alasan. Namun Tuhan tidak kurang cara. Apa alasanmu Musa? Aku gak bisa ngomong. Udah ada kakakmu, tenang saja. Apa alasanmu Musa? Ini itu, udahlah pokoknya ada yang backup kamu. Percaya saja. Dan akhirnya Musa umur 80 tahun dia ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Menarik lagi, 40 tahun dia berada di padang gurun. Jadi 120 tahun umur Musa itu. Jadi 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Menarik ya. Nah itu luar biasa sekali. Nah hari ini ketika kita belajar tentang panggilan, memenuhi panggilan, rupanya Musa dengan Abraham beda. Kalau Musa itu dipanggil dengan begitu jelas arahannya. Ini, kamu akan begini, dah beres. Tetapi kalau Abraham itu memenuhi panggilannya dengan penuh keyakinan. Karena Abraham dipanggil dengan tidak tahu di mana tempat, di mana yang akan tunjukkan, yang jelas Tuhan yang katakan, pokoknya turut saja perintahku, aku akan memberkatimu. Jadi untuk Pak Kasta, ya percaya saja, karena panggilan Pak Kasta seperti panggilan Musa jelas, ya. Dan kita berkunjung ke sana juga jelas, ya. Kecuali kalau Pak Kasta dipanggil tidak jelas, berarti dia membayar. Nah, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama kita akan belajar, Tuhan tidak pernah melihat keterbatasan kita. Namun kita sering melihat keterbatasan kita. Kalau saudara melihat Keluaran 5 ayat 22 sampai 23, itu menarik sekali. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali.
Dan rupanya saudara, ketika kita melihat di sini, Musa masih melihat keterbatasannya. Pada waktu Tuhan memanggil Musa, Musa masih melihat keterbatasannya. Apalagi ketika dia didukung dengan kondisi-kondisi, Tuhan, kalau engkau panggil saya seharusnya semuanya beres. Umat Tuhan itu menerima saya dengan baik. Umat Israel itu tidak memperlakukan saya dengan jelek. Umat Israel itu tidak berbuat jahat dengan saya. Umat Israel itu nggak bengis, nggak suka ngomel, nggak suka menuntut, nggak suka ini dan itu sebagainya. Tetapi Tuhan, lihatlah ketika engkau panggil saya dan dihadapkan dengan umat Israel ini, salah Tuhan mungkin. Seperti itu ya. Saya percaya nanti di sana lebih baik, Pak. Saya percaya di sana pasti tidak seperti umat Israel. Di sini ada wakilnya Pak Gatot ya. Ya, kita pakai tawat ya. Ya, kita ya jangan nanti diomel-omelin ya. Nah, artinya ketika kita melihat di sini, ini luar biasa. Mengapa saudara? Akhirnya Musa kurang yakin tentang panggilan itu. Karena Musa melihat keterbatasannya. Karena Musa melihat kondisinya. Karena Musa melihat apa yang ada dalam kekurangan dirinya. Tetapi dia tidak melihat Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil, pada waktu Tuhan menempatkan dia, pasti nanti Tuhan akan selesaikan semuanya. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Musa itu tidak sesuai dengan harapan dan yang dipikirkannya. Dia merasa bahwa kalau engkau memanggil saya, semuanya beres. Saya tidak usah susah-susah. Seperti umat Israel. Pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, kenapa harus ke padang gurun dulu Tuhan? Kenapa Tuhan tidak langsung angkat saja, tempatkan saya di tengah itu yang lebih enak? Gak usah ada persoalan. Segala sesuatu ada proses, saudara. Segala sesuatu gak gampang. Ikut Tuhan pun gak gampang. Nah, oleh karena itu ketika saya melihat di sini, ketika saudara memenuhi panggilan Tuhan pun sebagai orang percaya, itu nggak gampang. Segalanya ada proses. Segalanya ketika kita ingin menjadi orang yang setia dan diberkati, pasti ada proses yang tidak gampang. Tetapi percayalah, lihatlah Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin. Lihatlah Tuhan yang punya kuasa yang besar itu. Jangan terus melihat keterbatasan kita. Memang kita sangat terbatas. Lalu ketika saya melihat ayat yang ke pasal yang ke-6 saudara, ayat yang ke-11, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah itu. Musa lupa bahwa yang manggil itu adalah Tuhan. Musa lupa bahwa Tuhan bisa mengubah semuanya. Musa lupa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu ingin memakai dirinya. Baik Pak Kasta, pendeta Kasta, baik saudara, semuanya masing-masing punya panggilan, saudara. Kalau Pak Kasta nanti di awal Agustus akan memberi panggilan di tempat yang baru, saudara pun memiliki panggilan di tempat ini. Sama saudara. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Panggilan kita sebagai orang yang percaya yang masih hidup dia, panggilan untuk melayani. Betul? Ya. Jadi sebelum Tuhan memanggil kita, sampai selama-lamanya ada panggilan yang harus kita penuhi. Yaitu panggilan apa? Melayani. Pilih mana? Dipanggil langsung tidak melayani atau dipanggil belum melayani setelah dipanggil. Nah, melayani dulu kan? Nah ini luar biasa. Jadi ketika Pak Kasta mendapatkan panggilan yang baru, saudara pun mendapat panggilan yang baru di tempat ini. Tuhan pun ingin memakai saudara, seperti Tuhan juga memakai Pak Kasta. Ya memang ini satu kondisi yang sulit. Biasanya ketergantungan kita sebagai jemaat kadang ketika ada gembala. Nah sekarang tidak ada gembala, tapi masing-masing terpanggil saudara. Amin. Saudara harus juga memiliki panggilan yang kuat. Tuhan menempatkan saya di tempat ini bukan biasa. Tuhan menempatkan saya di sini ini bukan sekedar saya ditempatkan, tetapi Tuhan ingin pakai lebih lagi buat saya, Tuhan ingin pakai lebih lagi buat saudara. Oleh karena itu ketika saya melihat di sini, Tuhan ingin mengatakan kepada Musa, hilangkan kelemahanmu itu, hilangkan semua alasanmu itu. Aku ingin perlu engkau. Ketika aku perlu engkau, aku ingin melengkapi engkau.
Demikian juga jemaat di sini diperlukan Tuhan untuk mengembangkan gereja ini. Amin. Karena Tuhan perlu engkau. Kalau kita masih diperlukan Tuhan, bersyukur enggak? Nah, oleh karena itu penuhlah panggilan. Lalu Musa itu nggak yakin. Apa yang saya bisa? Ya udahlah, kalau kamu nggak yakin, apa yang di tanganmu? Tongkat. Memang tongkat itu nggak ada gunanya. Tongkat itu hanya bisa untuk giring kambingnya, dombanya Musa. Tongkat itu bisa untuk orang Jawa bilang punya Inggris itu apa itu? Ya, nyantol, ya, nyantolin makanan itu loh. Ini terus dipetik dikasihkan domba. Lalu ketika ada ular untuk Musa, ya, musir, ya, untuk musir, gitu ya. Wah, di sini kayak judis Pak, bahasa Jawa nggak bisa ini. Jadi tongkat itu hanya sebatas itu. Itu kalau di tangan Musa, saudara, betul? Tetapi Tuhan mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat itu juga Musa bisa membelah laut merah. Dengan tongkat itu juga ketika dipukulkan di batu, tongkat itu mengeluarkan air. Nah sekarang apa yang ada di tanganmu? Mungkin gak ada gunanya. Kita mungkin gak memiliki istimewa. Tapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Serahkanlah itu kepada Allah. Tuhan akan bisa memakai itu menjadi luar biasa. Karena tongkat yang sederhana dari Musa saja, Tuhan bisa menggunakan tongkat itu untuk menjadi hal yang luar biasa. Jadi yang pertama, ketika Tuhan memanggil kita, jangan pernah kita melihat keterbatasan kita. Percaya saja, Tuhan akan memperlengkapi kita lebih hebat lagi. Apa yang ada padamu? Saya hanya bisa gitar untuk diri sendiri. Nah sekarang jemaat di sini harus terpanggil. Yang tadinya bisa gitar untuk diri sendiri, coba sekarang gitarin orang lain. Kan gitu kan? Pasti akan lebih berkembang lagi. Yang tadinya hanya bisa berdoa untuk diri sendiri, sekarang doakan orang lain. Itulah cara Tuhan. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang kamu punyai? Ketika kita serahkan pada Tuhan, yang terbatas itu menjadi yang tidak terbatas kalau kita serahkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan pendeta kasta. Sekalian pidato, sekalian khotbah. Saya berpesan, apa yang ada keterbatasan Pak Kasta, percaya saja. Kalau Tuhan sudah mau Pak Kasta dipanggil, percaya saja. Tuhan akan ubah semuanya. Tuhan akan buat Pak Kasta akan mau. Namun pesan saya, tetaplah bergantung kepada Tuhan dan tetaplah rendah hati di dalam Tuhan. Karena itu. Lalu saya melihat lagi saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Saya tertarik dalam kitab Zakaria 4 ayat 6 saudara. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta Allah. Luar biasa. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan roh Tuhan. Saudara akan luar biasa ketika roh Tuhan itu berkuasa di dalam diri saudara. Jadi baik Pak Kasta maupun kita semua punya panggilan masing-masing, punya tugas yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing. Oleh karena itu, selesaikanlah tugas panggilan kita itu. Percayalah, di dalam kita melakukan panggilan itu, kuasa Tuhan akan nampak di dalam diri. Karena kita melakukan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan. Lalu yang kedua saudara, Allah memanggil kita karena Allah ingin bergaul akrab dengan kita. Pada waktu bangsa Israel diiming-imingi Tuhan, bukan saja diimingi, dijanjikan, engkau akan kupindahkan ke satu tempat yang elok, yang indah, negeri yang penuh dengan madu dan susunya, negeri yang sangat subur, negeri yang sangat elok, dan itu nanti akan menjadi milikmu. Apakah langsung bangsa Israel memilikinya? Ada proses 40 tahun di padang gurun. Kadang pada waktu sedang punya persoalan, bangsa Israel protes Tuhan. Pada waktu disenangkan Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga seringkali bangsa ini seperti iman yang timbul tenggelam, tegar teguh dan selalu protes Tuhan.
Dikasih daging, minta ini. Dikasih ini, minta itu, dan sebagainya. Padahal Tuhan memelihara dia. Mengapa? Selalu ada proses 40 tahun. Supaya semua bangsa Israel semakin mengenal dekat dengan Tuhan. Merasakan kuasa Tuhan itu bekerja secara nyata. Sehingga ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas pelayan apapun, karena Tuhan ingin bergaul karib dengan kita. Amin. Jangan pernah menolak. Kalau dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas, jangan pernah menolak. Karena Tuhan ingin bergaul karib dengan kita. Lebih karib lagi. Apakah mungkin kita akan bisa merasakan kuasa Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Nggak mungkin. Apakah mungkin kita akan selalu merasakan kebaikan Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Nggak akan mungkin. Kalau kita nggak akan dekat dengan Tuhan, kita sama dengan orang-orang yang nggak percaya. Ya semestinya seperti itulah matahari. Setiap pagi selalu apa? Muncul. Memang itu tugasnya. Ya itulah oksigen yang disediakan alam ini yang tiap hari aku hidup. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kita menyikapi segala keadaan itu dengan beda. Kita akan berkata terima kasih kalau masih bisa lihat matahari. Saudara dapat bayangkan, ketika matahari itu ditahan beberapa detik saja dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kacaulah negeri. Ketika oksigen ditahan 5 menit saja, apakah bisa hidup? Saudara dapat bayangkan. Jadi ketika kita melihat di sini, panggilan Tuhan terhadap Musa, supaya Musa semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga tugas-tugas itulah yang dipercayakan Musa untuk mempercayai Tuhan. Percayalah Musa, sekalipun kondisimu mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Ya. Mungkin Pak Kasar pernah dengar lagu, tiada lebih indah ku melayani Yesus, ya. Walaupun sukar dan susah jalanku, terus takkan ya pokoknya terusannya ya. Nah mungkin kita pernah dengar lagu. Artinya ketika kita melihat di sini, percayalah, ketika Tuhan memanggil kita karena Tuhan ingin karib dengan kita, ingin dekat dengan kita, dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ada banyak berkat yang kita rasakan. Kita akan menilai kondisi apapun dengan baik dan positif. Kita akan menilai apapun keadaan dengan baik. Kita akan merespon apapun keadaan dengan baik karena kita dekat dengan Tuhan. Pikiran kita diubah dengan Tuhan sehingga cara pandang kita pun akan berubah. Memandang apapun, baik itu memandang orang maupun memandang diri kita sendiri, baik itu memandang keadaan, semuanya berbeda. Karena ketika Tuhan memanggil kita, Dia ingin kita memiliki hidup dekat dengan Dia dan berkarakter seperti Dia. Jadi tugas Pak Kasta bukan semakin ringan, ya, pasti akan semakin berat. Tapi pandanglah sebagai pemberi tugas, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Apa yang membuat bangsa Israel tidak layak? Akhirnya hampir semuanya itu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apa yang membuat Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan? Apa saudara kira? Meriba, bersungut-sungut. Itu saudara. Jadi ketika kita bersungut-sungut, itu Tuhan tidak pernah senang dengan kita. Nah oleh karena itu dalam memenuhi panggilan ini, baik saudara di tempat ini, saudara terus berdoa. Ini Tuhan sudah memberikan tempat ini buat saudara. Cangkullah bersama-sama, kompaklah sehati, percayalah, pasti Tuhan nanti pun akan memberikan yang terbaik untuk tempat ini. Karena perkataan Tuhan, ketika rumah Tuhan itu sudah didirikan, alam maut tidak pernah bisa apa? Merobohkan. Karena ada 2 lembaga yang tidak boleh kita rusak. Kalau kita merusaknya, kita tidak akan diberkati. Yang pertama keluarga, dan yang kedua adalah gereja. Adakah orang yang berumah tangga bermasalah terus dia akan bahagia? Enggak akan bahagia. Demikian juga ketika dia merusak gereja, enggak akan bahagia. Jadi saudara, teruslah
Saudara yang kami sayang, percaya saja, panggilan saudara untuk disayang ini belum pernah berhenti. Sekalipun Pak Kasta ada panggilan yang lebih berat lagi, namun kita percaya apa yang sudah dilakukan Pak Kasta tempat ini pasti sudah yang terbaik, pasti banyak hal yang terbaik. Dan saya percaya pasti Tuhan akan memberkati gereja ini. Dan juga saya percaya Tuhan pasti akan memakai Pak Kasta dan keluarga seperti kita. Jadi ingatlah, ketika Tuhan memanggil kita, jangan pernah melihat siapa kita, tapi percaya Tuhan akan pakai saudara dengan ini. Ketika nanti Pak Kasta gak ada tempat ini dan gak ada gembala yang mengunjungi saudara, saudara lain harus saling mengunjungi, saudara lain harus saling menguatkan. Saudara akan belajar, saudara akan terus belajar dewasa untuk bisa melayani. Pasti disitulah kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara semakin merasakan, hebat sekali aku merasakan di kaki. Demikian juga dengan Pak Kasta, teruslah layani. Pesan saya, tetaplah bersikap rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang semakin dipakai Tuhan. Hanya Daud yang rendah hati yang dosanya diampuni. Dan Saul ditendang oleh Tuhan karena tinggi hati. Jadi inilah kebenaran firman yang bisa kita renungkan pada saat ini. Pasti biasanya panjang, tapi karena hari ini kondisi ini pendek saja. Yang penting semuanya manduk-manduk berarti ngerti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih Pak Kasta pelayanannya, Tuhan memberkati kita semua. Dan terus majulah jemaat saya. Amin. Bersemangatlah. Amin. Tuhan beserta kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui panggilan daripada Musa. Pada waktu Musa menerima panggilan, bukan satu yang gampang. Karena Musa harus kembali ke tempat di mana dia pernah kecewa di tempat itu. Namun dia memenuhi panggilan karena dia percaya akan Tuhan. Bahkan Tuhan meyakinkan dia bahwa apa yang ada dalam diri Musa bisa diubahnya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian pula kami percaya pada hari ini Tuhan akan mempersiapkan kami semua. Masing-masing kami punya panggilan. Dan kami serahkan kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan pada saat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan acara kita. Tadi mungkin di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita menyelesaikan ibadah dulu. Tapi saya coba konsultasi dengan Pendeta Kasta. Kita akan mengikuti buletin aja ya. Mengikuti buletin bahwa acaranya sekarang kita akan acara perpisahan keluarga Pendeta Kasta Sepepuh. Saya coba mengikuti apa ya? Menurut saya bukan perpisahan ya Ibu ya. Kita ikutin acara ini bukan acara perpisahan tapi dukungan kepada Pendeta